Jakarta, Senin, tanggal 27 Februari tahun 2023. Seruan Bhinneka Tunggal Ika mengingatkan kita akan selalu bersatu. Atas peristiwa itu kini Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan berduka. Itu semua dalam peristiwa terjadi pada Kamis, tanggal 23 Februari tahun 2023. Isu hoaks penculikan anak picu kerusuhan di Wamena. Kemudian bentrok terjadi antara aparat gabungan TNI dan Polri dengan sekelompok orang akibat terpengaruh isu penculikan anak yang tidak benar. Peristiwa terjadi di Kampung Sapalek, Jalan Trans Irian Wamena Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Atas peristiwa itu, Ketua Umum Lembaga Masyarakat Adat Papua, Dr. Lenis Kogoya, STH, MHAM, angkat bicara. Atas nama Lembaga Masyarakat Adat Tanah Papua, turut berduka kepada saudara dan keluarga yang korban hampir 9 orang, termasuk masyarakat yang pendatang atau yang luka-luka. Kami sendiri melalui informasi media, kami melihat bahwa terjadi kerusuhan ini sebenarnya kita tidak inginkan hal-hal terjadi seperti begini. Namun kami melihat bahwa ini musibah. Memang berita masalah penculikan anak itu sudah berita nasional. Maka semua masyarakat dimanapun rasa awas-awas atau menjaga masing-masing wilayah daerah dari Sabang sampai Merauke. Disinilah ada persoalan besar yang terjadi di Wamena. Akibatnya hampir 9 sampai 10 orang meninggal dunia. Saya melihat bahwa persoalan di Wamena akhir-akhir yang beberapa tahun yang kita lalui itu memang terjadi banyak kerusuhan. Tapi sekarang kejadian ini agak berbeda, bahwa di sini bukan perang antar suku, perang antar marga, tetapi ini kelihatannya sangat berbeda. Sebenarnya kalau kita telusuri lagi dilihat media, terus media koran atau web, SMS dan sebagainya, kita dapat laporan dari masyarakat langsung. Di sini kita tidak bisa menyalahkan satu dengan yang lain. Nah, ini terjadi musibah. Ya, untuk itu ya memang di Wamena ini kami sudah larang tanggal 1 Juni tahun 2022 deklarasi Papua Damai. Kami sudah larang tidak boleh membunuh orang, apalagi menghilangkan nyawa. Memang Lembaga Masyarakat Adat Tanah Papua sudah ditetapkan peradilan adat, apabila menghilangkan nyawa seseorang harus bertanggung jawab hukum adat dan hukum positif. Maka saya sangat setuju pernyataan Kapolda Papua dengan Pangdam Papua menyatakan bahwa siapapun dia melakukan serta menghilangkan nyawa maka harus proses hukum. Kami sepakat dan kami setuju. Yang perlu kami sampaikan bahwa pemerintah hadir di tanah Papua, yaitu tujuannya untuk mensejahterakan rakyat tanah Papua. Untuk itu siapa saja masuk di tanah Papua atau tanah yang tercipta di tanah Papua, kita harus membangun dengan hati, bukan kekerasan, bukan kebencian, bukan menggunakan alat-alat negara, tetapi bagaimana menggunakan untuk dengan metode-metode yang lain supaya tidak menjadi korban nyawa orang lain atau menghilangkan nyawa orang lain. Saya sangat kecewa dan juga hampir 2 hari saya tidak mau bicara di media maupun komentar.
Tetapi semakin lama, 2 hari ini ada juga jatuh korban. Ada juga masyarakat kita yang pendatang jadi kena korban juga. Saya minta kepada masyarakat saya di tanah Papua, lebih khusus wilayah adat di Pegunungan Tengah, saya larang mulai batas dari Kali Uwe jambatan, batas dari Pike, batas dari Gunung Susu. Mulai sekarang tidak boleh bunuh orang. Tuhan marah karena Tuhan bilang jangan membunuh, jangan melihat siapa dia. Itu sahabat. Bagaimana membangun saling kasih antara satu dengan lain. Cukup yang sudah korban, mari kita pelaku-pelakunya bisa juga proses hukum sesuai dengan pernyataan Kapolda, kita dukung. Dan juga saya harus perlu tambahkan ketegasan bahwa kita harus tetapkan peralihan adat. Hukum adat harus ditanggung jawab masing-masing, baik masyarakat atau siapa saja yang ikut serta menghilangkan nyawa orang. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom.